ya? Iya. Pakai ini ya. Ini tadi YouTuber dulu biasanya pakai ini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan dan saya muliakan Bapak dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya beserta seluruh jajarannya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati mungkin juga ada pimpinan wilayah Jawa Timur, Aisyah daerah Kota Surabaya, ya, beserta seluruh bunda-bunda semua saja, para pengurus dan anggota syarikatan. Kemudian juga tentu saja bapak-bapak dan seluruh punggawa lazismu Kota Surabaya yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Dan juga tentu saja ini ada Mas Rosyidi ya. Okay. Ya, jadi ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Biasanya saya itu Mas diundang itu untuk bicara mengenai perfilman, literasi, ya, mentok-mentoknya karena duduk di bidang ekonomi kreatif, jadi sering dipanggil atau diundang untuk mengisi acara-acara anak muda ya, di Jogja ya, sebagai hub kreatif. Baru kali ini loh, sebuah tantangan langsung saya ambil ya, diundang oleh Lazismu Kota Surabaya yang menurut saya sangat spesial sekali. Sebetulnya hari ini kalau nggak salah ini kan hari Ahad terakhir, karena Syawal minggu depan sudah habis Syawalnya. Sudah habis Syawalnya. Sehingga ini tadi hari ini saya itu meninggalkan 3 Syawalan di kota Jogja sama di Sleman demi pergi ke Surabaya. Termasuk Syawalan RT saya yang ngadain saya padahal. Tapi sudah saya minta suami saya yang mewakili karena tahun lalu juga di tempat kami lagi, jadi ya sudah agak bosen sebetulnya. Jadi ini tahun yang spesial, istimewa, diundang ke Kota Surabaya yang menurut saya sangat spesial sekali, Mas Rosyid. Okay. Jadi Bu-ibu, saya ini bukan bisa dibilang Surabaya itu kota kota kedua di hati saya, itu saja setelah Jogja. Karena begini, disinilah saya, kalau saya mau cerita tuh pasti nangis nih. Nanti juga ada hubungannya dengan betapa luar biasanya yang namanya the power of Shadaqah. Saya 12 tahun mencoba untuk punya keturunan, Mas. Jadi anak saya sudah sekarang sudah 42, anak saya itu masih 6,5 tahun ya. Dan semua itu satu-satunya dapetnya di Surabaya. Jadi saya setelah udah pergi ke pusat rekayasa genetika di luar negeri, waktu saya tinggal di luar negeri, ya, saya pergi ke Austria itu 4 tahun coba di sana, gak berhasil. Padahal di tempat yang pusatnya istilahnya orang mau punya anak, mau minta anak laki-laki atau perempuan itu bisa gitu kira-kira. Kemudian di Jogja saya juga mencoba, di Jakarta mencoba, namun Allah sepertinya memperjalankan saya di Surabaya. Inilah akhirnya saya dapat keajaiban punya keturunan itu satu-satunya. Dan the one and only, Mas, sepertinya ya. Iya. Jadi ini bagi saya Surabaya akan selalu menjadi spesial. Apalagi ini saya diundang di sebuah lembaga universitas yang luar biasa megahnya gitu. Saya pikir tadi hotel ya. Saya bangga sekali di berbagai daerah, di berbagai kota, amal usaha Muhammadiyah utamanya di bidang pendidikan dan universitas itu luar biasa megahnya. Tidak hanya fisiknya, tapi juga insya Allah sumber daya manusianya juga mumpuni dan yang kedua, Mas Rosyid, saya ingin menyampaikan bahwa
Waalaikumsalam. Bener ini Pak Amin Rais ya, ke Surabaya gitu. Karena Surabaya buat Bapak tuh juga sangat fenomenal ya, sangat legend gitu di hati katanya. Karena dulu pernah dikejar-kejar itu ya, sampai gede-gede ya zaman reformasi itu ya diselamatkannya oleh Muhammadiyah Surabaya ini. Ya, jadi selalu dulu kami punya sahabat yang hampir seperti dan kayak saudara namanya Pak Sugeng. Pak Sugeng almarhum. Pak Sugeng almarhum itu ya. Beliau adalah sahabat yang luar biasa. Allah yarham wa fatihah. Dan saya senang sekali ini karena hari ini saya tadi mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa. Buku Pak saya itu dilelang ya. Dan belum pernah selama ini ada orang membeli buku saya kemudian didonasikan itu dengan harga jutaan rupiah. Biasanya pada kita diskon. Iya gitu ya. Kalau bikin buku baru kirim dong diskon gitu atau gratis kadang-kadang tidak seperti itu ya. Tetapi kali ini benar-benar dilelang dan satu berita yang tadi belum disampaikan sama Mas Ferry ya. Itu 4 penerima buku atau pemenang lelang nanti insya Allah akan saya undang. Saya mohon nama dan nomor teleponnya nanti Mas ya. Sudah tepuk tangan dulu, nggak tahu diundang buat apa ya. Ya, jadi insya Allah hari kita saya sedang ada proyek untuk bikin film baru judulnya Ansar. Yang tadi Pak Fahmi. Pak Farid ya, yang dapat bukunya Ansar itu yang insya Allah sudah akan segera difilmkan di bulan Oktober 2024. Jadi ditunggu aja. Mudah-mudahan pada umur ya. Amin ya. Karena ini filmnya sedang praproduksi. Insya Allah mungkin dalam waktu 2 bulan Juni akan dimulai syutingnya ya. Mungkin nanti kalau Mas Rosyidi mau jadi cast boleh ikut tes screen ya. boleh dicek nanti seperti apa aktingnya. Sehingga nanti saya mohon alamat dan juga nomor telepon bagi 4 pemenang lelang yang istimewa tadi agar bisa saya undang di gala premier nonton film I'm Sarazan di Oktober 2024. Dan bagi yang belum ya boleh nanti langsung menghubungi Mas Fikri di belakang itu kalau mau beli bukunya, monggo saja. Yang jelas seluruh donasi maupun hasil lelang tadi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk para mustahik ya, para orang-orang yang berhak yang ditasarufkan oleh Majlis Surabaya. Dan boleh mungkin sebelum saya mengawali syawalan kali ini ya, saya boleh kasih pantun ya. Karena dari tadi belum ada yang ngasih pantun. Oh iya. Kalau penulis itu biasanya apa-apa bikin pantun aja ya, paling gampang. Nanti bilang cakep gitu. Bareng-bareng ya, cakepnya gitu. Yang di atas ini kan cakep-cakep ya. Pagi disambut gembira. Cakep. Kemanapun kami melangkah. Cakep. Lazismu Surabaya luar biasa. Cakep. Soal wangi sekah. Iya, cakep. Triplos. Ya, bikinnya tadi 1 jam gitu. Ya, Mas Rashidi. Jadi mungkin saya tuh agak kaget ketika diminta disebut di randomnya itu ustadzah gitu ya. Jadi saya merasa kayak waduh belum pantas kayaknya, belum bisa memantaskan diri sebagai ustadzah. Tetapi terima kasih sudah dianggap sebagai ustadzah. Jadi kali ini mungkin agak berbeda. Saya hanya ingin sharing cerita aja, mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi sedekah ya. Jadi memang saya pribadi punya spiritual journey terhadap the power of sedekah itu tadi.
Kalau saya cerita ini saya sering menangis ya, karena hubungannya tadi 12 tahun tidak bisa mempunyai anak gitu. Saya sudah melakukan program bayi tabung 10 kali. Jadi yang di Verina atau di Siloam di Surabaya itu yang ke-10 ya. Jadi 12 tahun, 10 kali bayi tabung, 10 kali inseminasi ya. Apa saja sudah saya lakukan gitu ya, tapi nggak berhasil juga. Saya sampai dalam tahap pernah juga merasa depresi, Mas. Merasa stres, frustrasi, malu gitu. Dan pada titik seperti tidak ingin melanjutkan hidup lah kira-kira gitu ya, karena saya depresinya. Dan terakhir ketika sebelum di Surabaya ini saya berhasil hamil di tahun ke-11 ya, lewat program bayi tabung di Jogja. Tetapi Allah sepertinya menitipkan sebuah ujian gitu, untuk menaikkan maqam iman. Itu ditinggiin lagi, berani nggak hambaku ini gitu, yaitu dengan tidak berhasilnya cuma 3 bulan di kandungan, dan efek dari 3 bulan di kandungan itu ternyata saya harus mengangkat 2 tuba saya gitu. Jadi bayangkan seseorang yang perempuan itu kan cita-citanya, fitrahnya selain menjadi istri dan jadi ibu ya, tapi untuk mendapatkan seorang anak atau keturunan itu sayapnya dua-duanya dipotong gitu, jadi tidak bisa terbang. Jadi mau gimana lagi gitu. Padahal pada saat berproses, pada saat ingin punya cita-cita yang luhur, yang mulia, tapi di saat yang sama Allah memberikan cobaan 2 tuba. Itu artinya ya tidak bisa hamil kalau tidak dengan rekayasa genetika, kira-kira seperti itu. Karena waktu itu hamil di luar kandungan, jadi karena membahayakan akhirnya dipotong. Nah jadi inilah yang kemudian menjadi waktu itu juga usia saya sudah hampir 37, dokter itu udah bilang di atas 35 itu kalau mau punya anak ya mungkin ibu ada putrinya atau Anda sendiri yang pernah mengalami betapa susahnya ketika usia udah di atas 35 itu berkurang setiap tahun berkurang 10%. Kemampuan secara medis ya seorang perempuan terutama untuk bereproduksi itu berkurang terus 10%. Begitu 40 tahun berkurang lagi 15%. Jadi semakin cepat degradasinya. Nah itulah yang buat saya juga semakin merasa ya Allah, kenapa kau begitukan aku gitu. Nah saya kemudian teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau mendengarkan bahwa Rasulullah berkata bahwasannya ketika saya kurang pastinya seperti apa, saya belum bukan ustadzah atau ahli hadis ya, tapi saya sangat ingat arti dari hadis tersebut, yaitu bahwasannya ketika kamu melakukan satu pekerjaan amalan yang sekecil apapun, tapi kamu lakukan ajib terus dan gak pernah putus ya, itu lebih baik dari amalan yang besar sekali tapi habis itu berhenti, dan itu bisa memudahkan apa yang kamu cita-citakan di dalam hidup. Jadi dari situlah saya punya pemikiran baru bahwa oh iya ya, selama ini mungkin ya ada satu amalan kecil apa ya yang kira-kira bisa membantu yang saya lakukan terus menerus ya, yang mungkin juga
dari sisi saya sebagai anak muda waktu itu nggak berat dilakukan gitu, karena kalau kayak Pak Amin suruh puasa Daud kayaknya saya nyerah gitu ya. Atau misalnya suruh tiap hari tahajud gitu, kayaknya saya juga nggak mungkin melakukan itu. Hingga akhirnya Pak Amin itu bilang udah kamu sedekah aja, sedekah tiap hari Jumat. belum biar habis ini Pak Wali meluncur ke sini ke lokasi. Pak Wali habis ini masih bahan. Itu insya Allah akan jadi amalan ya, Mas? dalam hadis tadi. Pak Wali Pak Eri Cahyadi meluncur ke sini juga. Misalnya tiap hari Pak Wali mau ke sini. Tiap waktu ya. Tetapi dari Jumat aja. Oke. Dan itu saya Pak Sukomrin itu, Mas. Saya lakoni sejak saya merasa depresi ya. Oh iya ya Mas. Kalau memang Pak Suko bisa, monggo nanti bisa bareng-bareng sama Pak Wali. Tertawakan, bahkan mungkin waktu itu saya berpikir Allah mau tertawakan saya gitu. GPT. Karena waktu zaman saya GPT. hamil 3 bulan itu saya sudah saking senangnya Bapak dan Ibu beli apa-apa ya, jadi dari beli baju anak, beli troli, beli mainan dan ternyata nggak terpakai semua, malah dihempaskan ya cita-citanya dengan diambil tiba-tibanya itu. Jadi waktu itu coba dengan sedekah itu, meskipun kamu sebetulnya mau mengeluarkan sesuatu itu kamu yang butuh, bukan orang yang mau menerima atau si mustahidnya itu datang, Pak Ridwan datang. Ini masih ke bawah, Pak Ridwan ke bawah. Lebih bebas ya, tidak terkungkung dalam cita-cita yang mungkin sangat fana, yang mungkin sangat duniawi sekali. Bapak saya mengatakan hal seperti itu dan itu saya lakukan. Dan saya itu punya satu kebiasaan memberikan sedekah kepada tukang sampah yang sering mengambil sampah di tempat saya. Ya, dia udah tua, renta, dan tiap hari saya lakukan itu. Tiap hari Jumat saya berikan makan dan infak kepada dia. Nah, pada saat di akhir cerita, akhirnya saya punya anak ya, kemudian saya melahirkan dan sebagainya. Saya mendengar bahwa orang yang sering saya beri sedekah itu, tukang sampah itu meninggal dunia, dan tukar the story short lah, kira-kira singkat cerita, ada yang memberitahu kepada saya bahwa si penerima sedekah saya yang tiap hari Jumat itu sebagian dia ambil untuk dirinya sendiri, tapi sebagian dia berikan ke masjid langganan dia juga, yang dia berikan infaknya itu ya. Dan dia selalu mendoakan saya bahwa saya mudah-mudahan segera mempunyai keturunan. Jadi ini saya dapat dari omongan istrinya dan tetangganya yang masih hidup. Jadi ada hal-hal yang saya merasa bahwa mungkin meskipun ini irasional, tetapi sebagai orang yang beriman itu ada semacam klik atau semacam kerontok gitu. Oh, ini mungkin yang kemudian akhirnya susunan infak dari bapak tua renta itu yang saya pun merasa ikhlas memberikan kepada dia seikhlas saya, dan dia pun juga memberikan ikhlas kepada masjid ya, dengan harapan mendoakan saya itu bagaikan anak tangga yang disusun terus menerus ya, mungkin kecil sampai tinggi menyudul langit dan mengetuk pintu langit mereka. Nah, jadi inilah sebuah cerita betapa besar manfaat dari yang namanya sedekah itu. Jadi saya tadi merinding sekali ketika Lazismu Surabaya punya beberapa program yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua
wilayah tadi ya yang membidangi ekonomi, akan ada banyak terobosan-terobosan yang mana nanti akan mempermudah sedekah dan mempercepat atau mengenerate ya sedekah ataupun infak ataupun wakaf ataupun zakat ya, itu untuk kita salurkan kepada mereka yang berada. Dan saya sangat terinspirasi sekali bagaimana sekarang ini kita mempunyai tantangan membuat mental kita sebagai orang muslim itu bukan tangan di bawah tapi tangan di atas, sehingga bagaimana mentransformasi para mustahik yang selama ini menerima ya, itu juga suatu saat harus bisa menjadi muzaki ya, sehingga semakin sedikit nanti orang-orang yang hidup di prasejahtera dan mau tidak mau harus menengadahkan tangannya. Saya kira tadi saya sangat terinspirasi sekali Mas. Kadang-kadang banyak lembaga filantropi, saya tidak usah sebut ya, tentu saja selain Al-Jismu itu yang kemana-mana kayak nulis kan, ya datang meminta donasi dan sebagainya dengan cara-cara yang kadang-kadang mungkin juga kurang elegan ya, karena mungkin landasannya itu bukan surat Al-Baqarah ayat 261 kira-kira seperti itu ya, tetapi ada interest lain, ada niat-niat yang tidak lurus ya, yang membuat akhirnya mereka harus kerja target dan seterusnya. Tapi langsung hari ini tadi dari penyampaian bapak-bapak tadi saya benar-benar merasa bahwa insya Allah Lazismu layak menjadi salah satu lembaga filantropi terbaik dan terbesar di Indonesia. Selamat ya, dan mudah-mudahan dilancarkan dan sukses untuk seluruh program-programnya, termasuk tadi beli ambulans berwaras ya. Jadi tadi kalau di jumlah baru 10 juta ya Mas ya. Berarti masih kurang berapa puluh juta lagi ya. harus jual buku lagi tadi ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi saya sendiri itu bekerja atau berkhidmat di dunia ekonomi kreatif itu juga bagian dari sejarah saya. Jadi ini cerita lagi. Jadi buku-buku saya semua yang ada di sini itu adalah bagian pelarian sedekah energi dan waktu saya ya, yang akhirnya menjadi pembuahan hasil. Tapi tidak hanya mungkin dunia, tapi juga akhirat insya Allah. Amin. Jadi ketika saya itu 2 tahun gak dapat anak, 3 tahun gak dapat anak, pergi, waktu itu saya masih di Trans TV, masih pengen berkarir. Kemudian saya mencoba berkontemplasi, oh siapa tahu dengan berbakti pada suami, jadi saya korbankan, tinggalkan puncak karir saya di Trans TV waktu itu dengan Nata Lisa, dengan teman-teman saya berrevolusi dan sebagainya. Saya tinggalkan ke Austria, siapa tahu ini akan jadi jalan atau wasilah saya untuk bisa dapat keturunan berbakti pada suami. Jadi saya tinggalkan karir saya ikut suami. Tapi sampai sana, wah dapat lagi cobaan, nggak berhasil. Padahal udah didukung dengan kondisi diri ya, kelonan terus gitu istilahnya. Tapi ya jadi gitu ya. Nah, kemudian saya merasa bahwa gimana ya, menggoda atau pikiran saya mungkin kalau anak-anak masih muda ya, jadi bolehlah kita ini kan kalau ingin melakukan sesuatu itu niatnya itu akhirat tetap yang pertama, tapi ada niatan-niatan bahwa Allah nanti akan membantu saya dengan segala penjuru caranya ya, itu boleh. Nah, saya terjemahkan dengan saya ingin menggoda Allah biar Allah melirik saya mau bikin buku. Waktu itu bukunya yang diminta oleh penerbit itu jalan-jalan ke Eropa, $1.000 keliling Eropa. Jadi model
buku-buku seperti dulu miliknya Trinity Naked Trailer. Nah itu kalau mungkin ibu-ibu pernah mendengar, itu jalan-jalan nebeng, kemudian gratis di sana. Pokoknya yang dengan $1.000 itu 6 bulan di Eropa. Gimana Mbak Emang bikin aja buku seperti itu lagi hype. Terus saya pikir, waduh kalau saya bikin buku seperti itu, sedekah dakwahnya gimana ya? Gak ada ini, karena itu buku-buku cuma happy and fun yang tidak ada dimensi apa ya, buat pembacanya itu naik pangkok imannya lah kira-kira seperti itu. Hingga akhirnya suami saya bilang gini aja, kita jalan-jalan ke titik-titik sejarah peradaban Islam di Eropa yang banyak orang Indonesia itu belum tahu, dan mungkin kalaupun tahu itu dari buku-buku berat, ya, kajian peradaban di Eropa Timur Tengah kayak gitu kan, itu nggak menarik loh. Bagaimana kalau kamu membuat buku yang kira-kira bisa menjadi jalan kamu tadi menggoda Allah ya, bahwa ini adalah bagian dari sedekah dakwah saya, meskipun itu saya bukan dengan kapasitas mengeluarkan harta, tapi harta yang saya keluarkan adalah jiwa saya, yaitu adalah pikiran saya, energi, waktu saya, riset saya dan sebagainya yang saya curahkan. Hingga akhirnya alhamdulillah bukunya 99 Cahaya di Langit Eropa itu terbit. Dan saya pulang ke Indonesia, saya kaget karena penerbit mengatakan, Mbak, ini bukunya banyak yang mau menghadirkan Mbak jadi pengulas buku 99 Cahaya di Langit Eropa itu di berbagai sekolah-sekolah Muhammadiyah, SMP, universitas dan lain-lain. Jadi ini benar-benar sebuah hal yang membuat saya itu terenyuh, terharu, hingga permintaan dari produser eksekutif saya di Trans TV itu balik lagi ke Trans TV. Saya bilang, no way, sekarang saya sudah punya pekerjaan baru, sudah menjadi presenter seperti dulu. Saya mau jadi penulis buku dan pengisi acara-acara talk show buku Islami. Dan itu saya lakukan terus sampai di bulan terbaik dari Amerika 2 di Faith in the City Hanum dan Rangga, itu tentang cerita-cerita dakwah ya, yang dibalut dengan romansa dan cerita yang lebih glorifikasi lah kira-kira seperti itu, sehingga lebih menarik. Nah inilah Mas Rosyidin, saya sampaikan bahwa sedekah itu ya semampu kita, memang sebisa kita, seikhlas kita, dan itu terkadang tidak harus berbentuk dalam bentuk barang atau cash atau uang, tapi dalam bentuk-bentuk yang tidak kasat mata seperti ini. Bayangkan setelah buku 99 Cahaya di Langit Eropa ini difilmkan, Mas, itu ada sekitar 20-30 email yang datang ke tempat saya dan bilang, Mbak, saya ingin pakai jilbab setelah nonton 99 Cahaya di Langit Eropa. Mbak, saya Mas pengen sekolah ke luar negeri dan kembali membangun negeri, dan di sekolah di luar negeri tentu saja tetap dengan identitas dia sebagai orang Indonesia dan sebagai Muslim. Dan saya Bapak Ibu ya, kita juga banyak tahu ya, saya pun dulu juga mengalami culture shock karena saya pakai jilbab ke luar negeri ya, di sana itu ada semacam garuda ya, kalau kita nggak buka jilbab kamu akan disingkirkan. Nah, ada perasaan-perasaan tidak insecure gitu ya, seperti baru-baru ini yang juga banyak terjadi anak-anak muda setelah luar negeri buka jilbab. Nah di sana juga ada godaan seperti itu. Nah makanya saya sangat perlu sekali kita dapat email-email itu, mereka yang pengen sekolah ke luar negeri dan pengen tetap menunjukkan identitas dia sebagai Muslim dan sebagai orang Indonesia. Dan sebelum berakhir, saya merasa menang ya di depan Allah ya, ketika saya berhasil menggait produser India ya.
produser India dulu namanya Manoj Punjabi. Iya. Ya, itu beliau sangat pokoknya ya one of the best billionaire ya di Indonesia yang industri perfilman Indonesia seperti KKN dan sebagainya. Saya pernah bisik-bisik ya dengan suami saya, alhamdulillah ya kita bisa menarik investasi dana dari seorang Manoj Punjabi itu untuk kita sedekahkan untuk membuat film dakwah Islam. Jadi kalau lainnya itu dia filmnya horor, saya ya mungkin bahasanya bahasa kapital ya mungkin bukunya bestseller ya dan bukunya banyak fansnya ya mungkin kamu pakai bahasa kapital, bahasa wangun, saya menggunakan bahasa dakwah saya. Alhamdulillah Pak Manoj Punjabi waktu memfilmkan yang Faith in the City ini, jadi sampai kita ke New York, ke New Zealand itu juga semua. Ya, untuk bikin film-film yang believable ya harus keluar negeri. Begitu juga dengan ketika 99 Cahaya Mas. Saya berhasil menggait investor ya untuk bikin film 99 Cahaya dari Eropa ini, ya Chinese. Sama juga bahasanya bahasa kapital, tidak masalah. Yang penting saya mendapatkan kemenangan dalam kepuasan batin ketika ya Allah ini sudah saya berikan sedekah saya, dakwah saya kepada khalayak itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah atau perantara saya untuk mendapatkan cita-cita saya. Nah, ini sedikit Mas, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan oleh Mas Rosidi, yang jelas saya juga ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal mohon maaf lahir batin kepada seluruh Bapak dan Ibu keluarga besar Lazismu Surabaya dan pimpinan daerah wilayah Muhammadiyah semuanya saja. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, kita selenggarakan amal jariah, amal ibadah kita di bulan puasa tadi mendapatkan ridho dan jadi amalan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sedikit Mas Ilman, sebetulnya saya ada film. Ada video. Bisa ditampilkan. Mungkin diputarkan atau seperti apa? Oke, teman-teman bisa diputarkan ya. Bukan film ya. Jadi saya kalau bikin buku itu sekarang saya tidak hanya sinopsis Bapak Ibu. Karena kalau sinopsis orang sekarang itu nggak mau baca sinopsis, nggak mau baca tulisan, tapi maunya baca audiovisual, melihat audiovisual. Oh, bukunya menggambarkan apa? Nah, ini adalah dua buku yang insya Allah yang 2024 akan difilmkan. I'm Salahza. Ini book trailernya, jadi bukan movie trailer ya Bapak Ibu, book trailer. Kemudian yang kedua adalah Sangkakala di Langit Andalusia. Saat ini Mas sedang bernegosiasi dengan sebuah production house juga di Indonesia ya, untuk bisa memfilmkan Sangkakala di Langit Andalusia ini, karena harus ke Spanyol ya, jadi mungkin negonya di situ karena bisnis to bisnis itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan nanti siapa tahu kalau Lazismu Surabaya mau infak juga untuk membesarkan film ini, monggo. Baik, silakan mungkin bisa diputarkan. Kayak nang biskop di pateni kabeh.
dua buku dari novel saya yang belum difilmkan. Jadi kalau yang sudah Cahaya Langit Eropa, bulan-bulan sudah difilmkan sampai 4 film. Kemudian yang satu lagi Hanum dan Rangga, Fate in the City, tapi hari ini nggak dibawa bukunya. Jadi ini mari kita sambut Butril dari Sangkakala di Langit Andalusia. Pak Mali sekarang sudah menuju ke sini ya? Sudah 5-10 menit lagi insya Allah sampai. Oke. Dibuka forum tanya jawab 1 atau 2 gitu aja kali ya. Boleh, boleh. Nanti yang bertanya mungkin dikasih buku atau gitu. Oh iya. Dari saya kirim nanti. Oke, kita beri applause untuk Mbak Hanum. Itulah tadi Mas Roshid, dan saya juga ingin menyampaikan tadi terlupa belum disebut ya, yang jelas saya sangat bangga dan luar biasa hari ini bisa berada di tengah-tengah para donatur lazismu yang insya Allah berbuat amin salihah amal jarinya abadi sampai nanti di hari ini. Amin, amin ya Pak. Amin. Terima kasih kepada para donatur dan mudah-mudahan kita bisa terus bekerja untuk membesarkan lazismu dan juga tentunya mensejahterakan masyarakat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, terima kasih Mbak Hanum. Tadi telah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Bagaimana beliau, Mbak Hanum, memberikan motivasi bagaimana keajaiban dari sodako. Keajaiban dari sodako, ya. Mulai dari sekarang sudah lama, sekarang sodakonya sudah nggak ke perorangan, tapi ke lazismu Sleman. Oke, jadi kalau mau sodako tidak harus menunggu kita punya uang atau kita mampu ya Mbak ya. Betul, ya. Jadi sodako itu harus situasional dengan apa yang kita mampu, apa yang kita pantas berikan. Ketika memang dalam keadaan yang sedang terhimpit misalnya secara ekonomi, mungkin sodako yang dikeluarkan bukan dari sisi uang, tapi dari sisi keluangan waktu. Saya yakin para amil-amil di lembaga-lembaga filantropis seperti Lazismu pun juga betul kan? Betul. Juga punya semacam oase gitu. Ketika dalam kehidupan mereka, ketika mereka mentasarufkan, mereka membagikan, mendistribusikan dana dari para muzaki itu, yang itu nggak bisa dihitung dengan angka. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Hanum. Baiklah, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Hanum, saya akan membuka beberapa pertanyaan, ya, 1 atau 2. Oke, langsung 1, 2. Ibu-ibu ternyata. Baik. 2 saja cukup ya. Mak, ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti ada pemberian award untuk para donatur dan juga nanti akan dilanjutkan oleh sambutan maupun juga motivasi juga oleh dari Bapak Wali Kota Surabaya. Bapak Wali Kota Surabaya ternyata juga salah satu donatur lazismu Kota Surabaya. Sebelum jadi wali kota, Pak Wali itu juga sudah menjadi donatur dari lazismu. Baiklah, 1 pertanyaan. Oke, silakan. Oke, baik. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes Pak Wali wis naik, OTW naikkan dari 13 jadi langsung dibuka nonton yang oh iya ya. Dilek surat itu percepat. Oke.
yang saya tanyakan, Masya Allah, tapi sebelumnya jazakumullah khairan katsir, sangat menginspirasi dan saya termehek-mehek. Ya Allah, Masya Allah. Yang saya tanyakan tadi sempat terputus ceritanya, membuat saya terkatung-katung gitu ya. Tadi panjenengan menyampaikan di tahun ke-11 itu bebannya sudah terpotong, tapi kok bisa punya anak? Nah itu ceritanya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab Mbak Anum ya. Bu Eti. Pak Majelis Aisyah yang saya hormati dan teman-teman muda-muda semua yang di sini. Jadi memang saya itu paling sebel kalau diundang suruh mengisi acara bergabung acara karena pasti pada nangis gitu loh, dan nggak ada tisu biasanya. Saya sendiri nangis, pada bingung. Nah, makanya saya tadi berusaha untuk membuat agak subtil gitu, biar saya sendiri nggak nangis. Nanti ibu-ibu semua nangis dikiranya di sini ya ngapain sama Allah kan. Jadi memang cerita memiliki keturunan ini benar-benar spiritual journey yang buat saya mungkin juga bisa saja menjadi buah cerita atau kisah juga ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi ketika sudah tidak mungkin itu, satu-satunya adalah dengan rekayasa genetika, yaitu dengan IVF atau in vitro fertilization. Jadi inseminasi pun nggak bisa, jadi harus dipertemukan di luar. Dan waktu itu saya orang yang sempat berpikir IVF itu fatwa MUI-nya gimana ya, seperti itu, sampai berpikir begitu. Dan alhamdulillah itu halal ya, yang diperbolehkan karena itu menggunakan rahim sendiri, buah dari sel laki-laki dan istri yang sudah suami istri yang sah itu, jadi tidak masalah. Itu adalah bagian dari ikhtiar karena manusia mendapat akal, mendapat anugerah, bisa berpikir, bisa berikhtiar, itulah yang kemudian saya ikhtiarkan. Meskipun sesungguhnya itu juga tidak menjamin, Bu, karena teman saya juga IVF berkali-kali tidak berhasil. Nah baru kali itu saya IVF dan yang 10 itu ada yang berhasil. Ya Masya Allah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, Pak Wali sudah hadir. Selamat datang kepada Bapak Arek Surabaya, Bapak Eri Jayadi, SDMT, Wali Kota Surabaya. Tidak apa-apa nanti itu kok. Mohon binara wali. Dilanjutkan tutup. Dilanjutkan. Oke. Ditutup aja. Oke, iya. Dapat buku tapi dari beliau. Selamat datang Pak Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hadir di antara kita semua Bapak Wali Kota Surabaya kita, Bapak Arek Surabaya. Alhamdulillah Mbak Anum, acaranya Lazismu Kota Surabaya dihadiri oleh Bapak Wali Kota Surabaya. Baik, untuk sesi kajian sawalan oleh Ustazah Hanum Salsabila Rais sudah kita dengarkan dan kita saksikan bersama-sama. Banyak memang terkait dengan sedekah. Bu Eti ini akan saya kirim buku spesial Aisyah. Alhamdulillah. Karena biasanya udah di galeri film nanti ya. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri ya Mbak Hanum ya. Kita akhiri. Tadi pesan dari Mbak Hanum memang the power of sodako. Insya Allah dalam hal sodako itu Allah akan memberikan keberkahan bagi rezeki kita. Nah, insya Allah kita akan dipermudah rezekinya, insya Allah dipermudah jalannya kegiatan maupun aktivitas serta ibadah kita. Bahasanya simpanlah hartamu di langit. Ya.
Baik, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.